Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa dan dalam pujiannya dan nanti doa syafaat dan lain-lain. Silakan dipimpin oleh keluarga masing-masing atau yang mungkin dengan kelompok kecilnya ya perwakilan dari kelompok kecil atau ya kalau sendiri ya sendiri. Sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa ada dan menolong kami dalam setiap musim kehidupan. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga bersama-sama kami dapat melaksanakannya di tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 hingga ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa, maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa yang dimaksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari pernah menerima janji atau dijanjikan sama orang lain bahwa saya tidak akan pernah meninggalkanmu, saya akan selalu bersama-sama denganmu. Ya pokoknya saya akan setia, saya akan selalu menemanimu, saya akan ada di sekitarmu setiap saat. Ada janji seperti itu? Mungkin dari orang tua, dari keluarga, dari saudara, dari sahabat, dari pasangan. Mungkin ada yang pernah berjanji bahwa akan senantiasa bersama. Tetapi bukankah pada akhirnya tidak ada orang yang akan senantiasa bersama? Satu persatu orang akan pergi. Mungkin orang lain atau bahkan mungkin diri kita sendiri juga akan pergi. Karena memang begitu relasi manusia, hanya fana, hanya sementara saja. Tidak ada manusia yang selama-lamanya akan saling bersama. Nah, tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat itu berbicara tentang hal-hal yang akan ia alami di dalam hidupnya. Ia berbicara tentang kematiannya, tentang perpisahannya bersama para murid. Nah, bahkan juga ya nanti memang akan bangkit lagi, tetapi kan setelah bangkit juga akan pergi ke surga ke rumah Bapa. Jadi memang Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid dengan bahasa Allah Tuhan Yesus yang dituliskan Injil Yohanes memang agak sedikit sulit untuk dipahami gitu kan. Kita saja yang sudah tahu akhir ceritanya gitu kan, bahwa nanti Tuhan Yesus bangkit, bahwa nanti ada begini begitu. Bacanya aja beberapa kali. Nah, apalagi orang yang waktu itu mendengarkan langsung, yang belum terbayang di depan ini ada apa. Pernyataan Tuhan Yesus ini agak kompleks.
tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Jadi sebentar lagi nggak lihat, tapi sebentar lagi lihat gitu. Gimana? Gimana caranya sebentar lagi nggak lihat, tapi sebentar lagi lihat? Nah, rupanya ini adalah tentang memang perpisahan. Ya bisa dikatakan perpisahan, dan kemudian mereka akan melihat Tuhan Yesus dari sudut pandang yang lain. Dengan hadirnya nanti Roh Kudus. Jadi akan meratap karena kepergian Tuhan Yesus. Pertama melalui kematiannya, murid akan sangat meratap. Tapi kemudian duka cita itu akan berganti dengan sukacita di dalam kebangkitan, dan nanti akan disempurnakan ketika Roh Kudus datang di dalam kehidupan para murid. Jadi yang tadinya duka cita berubah menjadi sukacita. Dan ini hadirnya Roh Kudus ini yang menggenapi bahwa Tuhan itu akan senantiasa ada. Tuhan akan tinggal di dalam mereka. Sukacitanya itu lebih besar daripada duka citanya. Yang diibaratkan sama Tuhan Yesus seperti seorang perempuan yang melahirkan. Saya belum pernah melahirkan, saya tanya sama kakak saya apa ya? Pokoknya saya pernah tanya sama kakak saya, proses paling menyakitkan itu apa gitu. Ya, kebetulan kakak saya lahiran normal, kalau yang sesar mungkin beda lagi. Tapi kalau sudah kontraksi ya berarti semuanya sakit. Yang katanya paling sakit itu kontraksi. Yang sesar juga kalau sempat mengalami ya pasti juga akan mengalami begitu. Nah nanti kalau yang sesar itu setelahnya juga masih akan mengalami pemulihan ya, jadi masih sakit. Tapi kalau yang normal, pokoknya waktu ngeden-ngeden dan lain-lain itu sakit, tapi begitu keluar, kan nanti katanya kakak saya dijahit gitu kan. Saya tanya, lah dijahitnya di bios nggak tahu. Kerasa ya kerasa, sakit nggak mikir sudah, karena sudah pegang bayinya gitu. Karena sudah ada kegembiraan yang luar biasa. Nah, ketika para murid kehilangan Tuhan Yesus, kehilangan dalam tanda kutip ya, berpisah dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya, kemudian nanti dalam keberangkatannya ke surga, para murid tidak lagi meratap dalam kesedihan, tetapi mereka mendapatkan sukacita, yaitu dengan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dikatakan di Bapak Ibu bisa baca juga materinya ada di Warta Gereja, bahwa ya mereka yang dulu kehilangan keberanian menjadi berani lagi setelah ada Roh Kudus. Mereka berani berkarya, bahkan karya mereka sungguh luar biasa, dirasakan oleh banyak orang. Hingga saat ini juga diwariskan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan perpisahan memang membawa duka cita, tetapi yang terjadi pada diri murid-murid bukan perpisahan, tetapi perjumpaan dalam cara yang berbeda. Jadi berpisah dengan Tuhan Yesus secara fisik, tetapi malah Roh Kudus hadir di dalam hati. Kalau dulu memang harus ikut ya sama Tuhan Yesus kemana-mana biar bisa bersama. Nah kalau Roh Kudus itu Roh Kudus yang iya kita ada terus, nempel terus sama kita walaupun tidak kasat mata. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Tuhan itu senantiasa tinggal di dalam kita. Bahkan Minggu Trinitas yang kemarin kita rayakan itu menyatakan bahwa Tuhan itu hadir secara terus-menerus di dalam diri Roh Kudus. Jadi ini menarik, seorang ibu pernah bercerita kepada saya bahwa dia mengajarkan kepada anaknya, Tuhan itu ada tinggal di dalam hatimu, di dalam dirimu gitu. Dan anak itu berusaha mengeluarkan Tuhan, jadi kayak pengen ketemu Tuhan mungkin ya. Terus dia juga bilang sekarang dia kalau ambil air minum dan lain-lain dia tidak menjadi takut. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dirinya di dalam hatinya. Jadi dia nggak merasa takut. Itu adalah sebuah kepolosan, juga sekaligus sebuah keberanian yang belum tentu orang dewasa miliki. Tapi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh, literally, secara harfiah itu ada di dalam diri kita dalam rupa Roh Kudus. Di Allah yang Trinitas itu benar-benar menggunakan semua cara untuk mengasihi manusia. Salah satunya adalah tinggal di dalam manusia sebagai dalam sosok roh. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa melindungi dan melingkupi kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk berjalan bersama Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami, supaya apapun yang kami perbuat, apapun yang kami katakan, apapun yang kami pikirkan, semuanya hanya berasal dari Tuhan saja. Dan kami menyerahkan seluruh kegiatan kami, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan melanjutkan persekutuan doanya masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.